Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salsabila dari kelas Robotika Pagi A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kode pemrograman pada SSNC dengan menggunakan file .txt yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kode pemrograman SSNC. Di sini terdapat tugas praktikum 6 yang merupakan tugas dari mata kuliah RE 304 Computer Aided Manufacturing, di mana pada tugas tersebut terdapat suatu benda kerja yang memiliki panjang dan lebar masing-masing adalah 45 mm dengan kedalamannya adalah 13 mm. Pada tugas tersebut diperintahkan untuk melakukan pemakanan pada benda kerja dengan menggunakan tool flat end mill-nya sebesar 10 mm dan pemakanan untuk per step-nya adalah 1 mm. Baiklah, di sini saya akan membuat contoh kode pemrogramannya terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode awal pemrograman. Di sini terdapat perintah awal pemrograman. Pada blok pemrograman awal terdapat kode pemrograman G00, di mana G00 ini memiliki arti yaitu gerakan rapid cepat tanpa pemakanan. Jadi nanti gerakan spindle-nya itu akan cepat tanpa melakukan pemakanan pada SSNC. Selanjutnya di sini terdapat kode pemrograman G90 yang artinya perintah sistem untuk menjalankan program secara absolut di mana semua nilai koordinat diukur dari titik nilai awal. Lalu di sini terdapat kode pemrograman G54. Kode pemrograman G54 di sini merupakan penetapan sistem koordinat atau offset koordinat pada G54. Lanjut, terdapat kode pemrograman X0, Y0, dan Z0 yang merupakan pengaturan sisi sumbu X, Y, dan Z pada koordinat awal yaitu koordinat 0,0. Lalu di sini terdapat kode pemrograman F1 di mana F ini adalah feed rate yang merupakan kecepatan pemakanan pada SSNC di mana pemakanannya di sini menggunakan nilai 1 mm per menit. Lalu di sini terdapat kode pemrograman S1, di mana kode pemrograman S1 di sini memiliki arti yaitu jumlah putaran spindle per menit. Jadi jumlah pemutaran spindle-nya di sini saya menggunakan 1 RPM atau 1 putaran per menit. Lalu di sini terdapat kode pemrograman M3 yang merupakan perintah pemutaran spindle searah dengan jarum jam atau clockwise. Lanjut, pada blok kedua terdapat kode pemrograman Z-1 yang merupakan gerakan pemakanan pada sumbu Z ke posisi -1. Ini merupakan pemakaman per step pada SSNC sebanyak 1 mm ke bawah. Lanjut, pada blok ketiga di sini terdapat kode pemrograman N01, G01, X01, dan Y01, di mana dapat diperhatikan pada N01 ini merupakan kode pemrograman dalam CNC. Perintah N di sini digunakan untuk mengidentifikasi urutan pemrograman secara urut. Lalu di sini terdapat kode pemrograman G01. Kode pemrograman G01 ini memiliki arti yaitu gerakan pemakanan secara lurus atau linear. Baru di sini terdapat kode pemrograman X0 dan Y0. Jadi nanti kira-kira mata spindle-nya akan berada di sini. Setengah mata spindle-nya ini akan memakan pada benda kerja kira-kira sebanyak setengah dari diameter mata spindle-nya. Jadi pas kode pemrograman ini dijalankan, maka mata spindle akan memakan ke bawah sebanyak 1
mm ke bawah pada benda kerja. Lanjut, pada pemrograman kedua terdapat kode pemrograman N02, G01, X45, Y0. Jadi nanti mata spindle akan bergerak ke titik X45, Y,0, di mana nanti titiknya itu kira-kira akan berhenti di sini. Maka mata spindle akan bergerak menuju arah X45 dan Y-nya adalah 0. Maka mata spindle nanti akan berhenti di sini. Lalu lanjut ke kode pemrograman selanjutnya N03, G01, X45, Y45. Nah, kira-kira titiknya nanti akan berada di sini. Titik X-nya adalah 45 dan Y-nya adalah 45. Maka mata spindle atau mata endmill akan bergerak lurus ke atas dengan gerakan linier pada kode pemrograman G01, mengikuti dengan titik yang ditentukan, yaitu X-nya 45 dan Y-nya adalah 45. Lalu pada step yang berikutnya adalah step N04, G01, X0, Y45. Dimana kira-kira titiknya berada pada titik sini. Untuk X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 45. Maka pemakanan mata spindle itu akan lurus linear menuju ke titik X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 45. Kira-kira nanti mata spindle-nya akan berhenti di titik yang ini. Lanjut, untuk kode pemrograman selanjutnya N05, G01, X0, dan Y-nya adalah 0. Jadi nanti mata spindle akan kembali ke posisi awal pemakanan. Jadi pemrograman yang ini merupakan pemrograman untuk melakukan pemakanan pada sisi luar benda kerja terlebih dahulu. Selanjutnya, jika sudah berada pada titik 0 posisi awal, lanjut untuk pengeksekusian program selanjutnya ini terdapat kode pemrograman N06, G01, X-nya 30, Y-nya 0. Nah, kira-kira nanti titiknya akan berada di titik ini. Kenapa di sini menggunakan X-nya 30? Karena di sini kan mata spindle-nya kan udah berada setengah diameternya masuk ke benda kerja. Nah, kira-kira 5 mm. Nah, sudah berada di dalam benda kerjanya ini. Nah, jadi kira-kira dia akan melakukan pemakanannya ini sejauh 30. 25-nya ini terdapat pada panjang ini, benda kerja yang sisi ini tuh 25. Lalu 5-nya itu ditambahkan dengan setengah mata endmill-nya. Kira-kira maka hasilnya itu X-nya itu adalah 30. Lalu setelah posisi mata endmill-nya berada di sini, dia akan bergerak naik ke atas untuk melakukan pemakanan secara chamfer. Untuk kode pemrogramannya itu adalah N07, G01, X45, Y15. G01 tetap dia akan melakukan pemakanan secara gerak lurus linear, dan X45-nya kenapa menggunakan X45? Karena dia akan melakukan pemakanan habis keluar, habis sampai di titik ini untuk melakukan gerakan chamfer. Makanya dia di sini X-nya ini dikasih nilai X45. Baru untuk nilai Y-nya di sini menggunakan Y15. Y15 kenapa menggunakan nilai Y-nya ini adalah 15? Karena untuk diameter chamfernya di sini kan nilainya 10. Sedangkan pemakanan mata endmill-nya itu kan sudah masuk setengah mata endmill-nya itu ke dalam benda kerja. Jadi kira-kira mata endmill-nya itu yang berdiameter 10 itu kira-kira matanya itu udah masuk setengah ke benda kerja. Jadi kira-kira itu yang masuk tuh adalah 5. Makanya diameter 5 yang di sini ditambahkan dengan setengah mata endmill, maka hasil yang didapatkan untuk nilai Y-nya adalah 15.
Lanjut ke pemrograman selanjutnya, N08, G01, X-nya 45, dan Y-nya adalah 30. Nah, X-nya 45 sama karena dia tetap berada di sumbu X-nya di titik 45. Lanjut untuk nilai Y-nya di sini 30 karena penambahan dari nilai titik ini ke titik ini tuh hasilnya adalah 20 ditambah dengan nilai jari-jarinya ini adalah 10, maka Y-nya adalah 30. Jadi nanti kira-kira spindle-nya akan berhenti di sini. Lanjut ke pemrograman selanjutnya itu adalah N09, G04, X30, Y-nya adalah 45, I-nya min 15, dan J-nya adalah 0. Pada pemrograman ini terdapat kode pemrograman G03, di mana pemrograman G03 ini merupakan interpolasi gerakan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam atau counter clockwise. Jadi mata spindle ini akan melakukan pemakanan berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan gerakan pemakanannya ini adalah melingkar untuk menghasilkan sudut fillet pada benda kerja. Dan X-nya ini didapat untuk nilai X-nya adalah 30 dan Y-nya adalah 45. Dan dengan pusat lingkarannya berada pada titik min 15,0. Lanjut pada step pemrograman berikutnya terdapat kode pemrograman N10, G01, X0, Y45. Kan posisi terakhir mata spindle-nya sudah berada di sini tuh. Itu akan melakukan pemakanan X0 karena ke sini, ke arah sini. Karena dia akan melakukan pemakanan ke arah sini, kan otomatis titiknya di sini. Jadi titik X-nya kalau di sini itu X-nya adalah 0 dan Y-nya di sini adalah 45. Lalu untuk kode pemrograman selanjutnya N11, G01, X0, Y27,5. X0-nya ini tetap diberikan nilai 0 karena berada pada sumbu ini. Lalu untuk nilai Y 27,5-nya ini didapat dari karena akan melakukan pemakanan pada titik sampai pada titik ini. Nah, jadi itu di sini kan sudah dimakan sudah masuk mata end mill-nya itu setengah diameter mata end mill kan. Jadi di sini tuh 5, di sini tuh 5. Nah, terus tuh panjang benda kerja dari titik ini ke sini tuh adalah 35, sedangkan diameternya ini adalah 20. Jadi dikurangin aja nilai 35 ini dikurang 20 kan hasilnya kan 15. Nah, 15 ini dibagi 2 untuk setiap nilai panjang dari titik setengah lingkaran ini ke bawah dan setengah lingkaran ini ke atas. Itu kira-kira 15 dibagi 2 nilainya adalah 7,5. Jadi untuk panjang dari titik ini ke titik ini tuh nilainya adalah 7,5. Nilai 7,5 ini ditambah dengan nilai 5-nya yang di sini. Jadi kira-kira hasilnya adalah 12,5. Nah, hasil dari 12,5 itu dikurang dengan nilai 45 panjang benda kerjanya. Didapatlah hasilnya adalah 27,5 untuk mencapai mata end mill pada titik ini. Makanya untuk nilai Y-nya di sini diberikan 27,5. Untuk mata end mill-nya berhenti pada posisi ini. Selanjutnya kode pemrograman selanjutnya ialah N12, G02, AR sama dengan 180, X5, Y 17,5. G02 merupakan gerakan melingkar searah dengan jarum jam dengan pusat lingkarannya pada 5,17,5. X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 17,5 dengan sudut putarannya adalah 180 derajat. Lanjut ke kode pemrograman selanjutnya ialah N13, G01, X0, Y 17,5.
yang merupakan pemindahan pemotongan ke koordinat 0,17,5, di mana X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 17,5 dengan gerakan linear. Lanjut ke pemrograman yang terakhir ialah N14 G01 X0 Y0 yang merupakan pemotongan kembali ke posisi awal, yaitu posisi 0,0 dengan gerakan lurus linear. Baiklah, kode pemrograman tersebut merupakan kode pemrograman pemakanan sebanyak satu step 1 mili ke bawah. Di sini saya akan melakukan pemakanan dengan 3 step. Pada satu step pemakanannya itu adalah 1 mm. Jadi untuk kode pemrograman sebelumnya itu dikopikan aja sebanyak 3 kali. Nah, untuk Z-nya ini pada pemakanan step yang kedua ini Z-nya ini diberikan nilai Z-2, dan untuk pemakanan step yang ketiga ini nilai Z-nya ini diberikan untuk pemakanan Z-3. Lalu kita dapat menyimpan file notepad-nya ini menjadi file txt. Di sini saya memberi namanya dwg6. Lalu kita klik enter untuk menyimpannya. Lalu kita dapat membuka software SSCNC. Setelah terbuka, kita dapat membuat benda kerjanya dengan ukuran lebar benda kerjanya di sini adalah 45 dan panjangnya adalah 45. Untuk kedalamannya sendiri di sini saya memberi nilai 13, lalu klik OK. Selanjutnya kita kembali ke menu workspace, lalu kita dapat menaikkan klaimnya di sini menggunakan tipe vice, lalu klik OK. Selanjutnya kita dapat menambahkan tools di machine operation, tool management. Kita add, baru kita tambahkan untuk tipe toolnya ini flat dengan diameter end millnya adalah 10 dan panjangnya di sini saya menggunakan 100. Lalu klik OK. Selanjutnya kita dapat meng-add tool yang kita buat tadi dengan mengklik main spindle lalu OK. Tool berhasil ditambahkan. Lalu kita akan mengatur posisi nolnya. Di sini saya menggunakan titik 0 bawah ya, di kiri bawah 0,0-nya. Lalu ketik measure workspace, untuk save to-nya di save di G54. Lalu untuk nilai X-nya ini di calculate, Y-nya di calculate, dan Z-nya juga di calculate. Selanjutnya kembali ke menu work offset. Di sini pastikan untuk nilai X, Y, Z-nya itu 0 semua, lalu klik OK. Selanjutnya tekan jok report plus Z plus X plus Y untuk menempatkan benda kerja pada titik 0 MCS sebelum memasukkan programnya. Oke, setelah itu kita dapat memasukkan programnya dengan mengklik program manager lalu klik pada bagian new. Di sini saya memberi nama programnya itu dwg6. Lalu kita klik file lalu buka open. Oke. Di sini kita dapat memasukkan file txt yang kita buat tadi. Di sini dwg6 lalu buka. Lalu kita dapat mengklik auto pada kontrol panel untuk melihat pemrogramannya. Ini kita zoom dulu untuk melihat detail pemakanannya lebih dekat. Lalu kita dapat mengklik cycle start untuk memulai pemakanan pada benda kerja.
Setelah itu kita dapat mengukur benda kerjanya dengan mengklik measure. Lalu untuk benda kerjanya sendiri di sini kita dapat melihat ukurannya. Untuk lebar sisi pinggirnya ini sekitar 5 karena pemakangan mata angle-nya itu 5. Lalu untuk lebar dan panjang benda kerjanya sendiri itu kira-kira 45 mm sesuai dengan yang ada di gambar. Oke. Lalu untuk diameternya di sini dapat dilihat diameternya adalah 20. Oke, cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.